Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin ya, malam hari ini kita belajar bersama lagi untuk menghadapi UTBK nanti. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi. Dan sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Dan sepertinya Pak Ilmi di sini ada peserta baru ya. Di sini ada Pak Satria Utama. Pak Satria. Selamat malam, Pak. Iya, Bu. Iya, selamat bergabung ya. Baru bergabung. Iya. Oke, malam hari ini kita ada ini ya, pembahasan UTBK yang memang sebentar lagi kita akan ujian. Ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga Bapak Ibu nantinya akan dimudahkan untuk kelulusan PPG-nya ya Bapak Ibu. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal UTBK. Bapak Ibu sudahkah mencoba untuk tryout-nya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah dicoba tryout-nya, kemudian di situ ada nilai yang muncul ya Bapak Ibu ya? Ada nilai yang muncul kan terakhirnya setelah iya, mencoba? ada, Pak. Ada. Kemarin itu setelah dipraktekkan yang dari kami itu nilainya berapa Bapak Ibu? Saya dapat 79 Pak Ilmi. Tapi masih kemarin-kemarin belum baca-baca soal yang dari Bapak. Oh, alah, ya. Oke. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas untuk soal-soal UTBK ya Bapak Ibu. Namun sebelum ke sana, kita harus mengenal dulu terkait dengan yang sering keluar ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Yang sering keluar itu adalah terkait dengan penilaian Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk asesmen itu ada berapa Bapak Ibu di kurikulum Merdeka? Asesmen? Masih ingat Bapak Ibu? Asesmen di kurikulum Merdeka ada berapa? Nah ini ya, jadi asesmen itu kalau di kurikulum Merdeka itu sebenarnya ada dua ya Bapak Ibu, cuman di sini dibedakan lagi sehingga ada asesmen awal atau asesmen diagnostik ya. Nah, asesmen diagnostik atau asesmen awal ini terbagi menjadi dua Bapak Ibu, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif. Artinya di sini nanti yang dilihat itu tidak kesiapan belajarnya, tapi apa Bapak Ibu? Terkait dengan emosi peserta didik,
psikologis peserta didik terkait dengan gaya belajar, karakteristik, dan minat Bapak Ibu. Nah, ini berarti asesmennya, asesmen diagnostik non-kognitif. Misal Bapak Ibu ingin mengetahui gaya belajar. Nah, berarti yang digunakan adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Ya, ingin mengetahui minat anak. Nah, kita beri lembar terkait dengan minat. Kemudian kita mendapatkan hasilnya, maka di sini kita sudah melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, asesmen awal yang kedua yaitu asesmen diagnostik kognitif. Kognitif ini berarti yang diuji pertama kali yaitu terkait dengan pengetahuan anak, ya. Terkait dengan pengetahuan anak, maka nanti di sini akan terbagi menjadi 3 ya Bapak Ibu ya. Ada anak yang low atau pengetahuannya rendah, ada anak yang medium, pengetahuannya sedang, dan ada anak yang pengetahuannya tinggi atau high ya. Nah, ini berarti berdasarkan kesiapan belajar. Nah, kalau berdasarkan kesiapan belajar, asesmennya berarti asesmen diagnostik kognitif, Bapak Ibu ya. Kognitif itu yang dinilai adalah pengetahuan anak. Jadi, biasanya di awal sebelum masuk bab, itu diuji dulu anak-anak. Kira-kira dia pemahamannya seberapa. Nah, sebelum masuk pembelajaran ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yaitu ada asesmen formatif, Bapak Ibu ya. Nah, asesmen formatif ini biasanya untuk apa, Bapak Ibu? Di sini. Tujuannya untuk apa? Asesmen formatif itu. Tujuannya. Halo, Bapak Ibu? Asesmen formatif tujuannya apa ini di sini? Bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Berarti dia dimasukkan nilai rapot apa enggak ini ya? Formatif itu. Formatif itu dimasukkan nilai rapot apa enggak? Tidak. Ya, karena masih dibutuhkan perbaikan. Ya. Kalau yang dimasukkan rapot itu berarti asesmen sumatif. Ya, karena dia tujuannya sudah menentukan hasil belajar itu sumatif. Nah, sementara untuk yang formatif itu dia adalah bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, biasanya di sini terletak di mana Bapak Ibu biasanya? Terletak di mana biasanya asesmen selama proses pembelajaran ya. Nah, itu dia biasanya menggunakan asesmen formatif. Nah, kalau yang tengah semester, kemudian akhir semester, itu berarti asesmen apa itu namanya? Sumatif. Asesmen sumatif. Nah, ini asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Jadi sudah selesai babnya, baru diuji anak-anak atau di akhir semester atau di pertengahan, itu namanya asesmen sumatif. Nah, tujuannya jelas berbeda dengan formatif tadi. Nah, asesmen sumatif ini menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, jadi dia itu sudah menentukan hasil belajar. Berbeda dengan yang tadi formatif, itu digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Oke, dari sini sudah tahu bedanya Bapak Ibu? Karena ini nanti ada di soal ya, ada di soal. Oke, yang selanjutnya kita ke
instrumennya ya, instrumennya. Ini ada, nah ini instrumen penilaian. Kalau tadi asesmennya, sekarang instrumen. Instrumen penilaiannya. Instrumen itu apa Bapak Ibu? Alat ya, alat yang digunakan, yaitu berupa rubrik. Nah, ada yang berupa rubrik, yaitu pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik. Jadi yang dinilai biasanya kinerjanya. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada checklist. Nah, biasanya kita disuruh untuk checklist itu ya. Nah, yaitu daftar informasi, data, ciri, karakteristik, elemen yang kemudian ada catatan anekdotal, yaitu catatan singkat hasil observasi. Itu catatan anekdotal. Kemudian ada juga grafik perkembangan, yaitu grafik infografis yang menggambarkan tahapan perkembangan belajar. Ini instrumen Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tekniknya, caranya sekarang ya, caranya itu untuk menilai sikap itu biasanya menggunakan apa Bapak Ibu untuk menilai sikap? Observasi. Jadi kalau kita ingin menilai sikap anak-anak itu mandiri atau tidak, pakai observasi, ya kan? Sikap gotong royongnya bagaimana, pakai observasi. Sikap religiusnya bagaimana, pakai observasi, ya. Pengamatan, ya. Observasi itu melalui pengamatan perilaku. Ini untuk menilai sikap ya, ranah afektif ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai keliru nanti ya. Kalau kinerja ini Bapak Ibu, ranah apa ini? Kalau tadi observasi itu ranah sikap atau ranah afektif. Kalau kinerja ranah apa Bapak Ibu? Keterampilan atau psikomotor. Nah ini ya, menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan, mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai konteks. Nah, jadi dia menilai keterampilan. Kemudian, nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kinerja itu bisa berupa praktek, bisa menghasilkan produk, bisa melakukan proyek atau membuat portofolio, itu kinerja. Nah, tapi di sini akan diperinci lagi. Proyek itu berarti dia apa Bapak Ibu? Ada periodenya, ada waktunya. Biasanya tidak langsung jadi ya Bapak Ibu, itu namanya proyek. Misalkan anak-anak disuruh mencangkok, itu berarti penilaian proyek ya. Ini proyek kinerja ya. Jadi proyek kinerja, praktek, produk dan portofolio itu masuk ranah apa Bapak Ibu? Masuk ranah psikomotor ya, masuk ranah psikomotor keterampilan. Nah, untuk yang keempat ini gimana Bapak Ibu? Tes tertulis, tes lisan ini masuk ranah apa kira-kira? Pengetahuan kognitif. Ranah pengetahuan, ya, ranah pengetahuan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menilai pengetahuan anak, maka pakai tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Ini untuk menilai pengetahuan. Sementara portofolio ini masuk apa Bapak Ibu? Yang tadi, yang atas sama dengan yang atas tadi. Masuk apa? Portofolio, kumpulan dokumen anak-anak. Masuk apa? Portofolio, kumpulan karya anak-anak masuk ke dalam ranah keterampilan. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang menilai pengetahuan itu menggunakan ini Bapak Ibu. Menilai pengetahuan anak kok dengan observasi kan tidak bisa Bapak Ibu ya.
Jadi kalau menilai pengetahuan anak ya tes tulis, tes lisan, penugasan. Kalau menilai keterampilan maka pakai portofolio, proyek, kinerja. Nah, itu ya. Kemudian kalau yang sikap itu menggunakan observasi ya. Ini jangan sampai keliru Bapak Ibu. Karena yang saya terangkan malam hari ini itu adalah terkait dengan kata kunci ya. Bisa jadi soalnya itu hampir mirip dengan yang ada di tryout, ada juga yang tidak sama dengan tryout ya. Jadi saya tidak menjamin sama persis dengan tryout Bapak Ibu. Makanya di sini saya memberikan kata kuncinya ya. Kata kuncinya. Oke. Nyampe sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Adakah yang ditanyakan? Di soal kemarin ada Pak, yaitu terkait dengan tes objektif. Nah, tes objektif. Apa itu Bapak Ibu? Nah, di sini ya. Nah, nanti kita akan ketemu dengan, nah, ini soalnya juga ada yang seperti ini Bapak Ibu. Ini instrumen penilaian sikap ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini instrumen penilaian sikap. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini, penilaian sikap ya. Nah, penilaian keterampilan itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini keterampilan, aspek yang diukur seperti ini ya. Nah, ini keterampilan. Oke, nah kalau proyek itu seperti ini ya. Oke, kita langsung ke soal ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu? Kita langsung ke soalnya. Ya Pak. Oke. Nah ini kemarin ya. Nah oke. Nah, jadi di soal itu kadangkala Bapak Ibu itu kita disajikan dengan sebuah kasus terkait dengan miskonsepsi ya. Miskonsepsi artinya di sini peserta didik itu dia keliru. Dia keliru dalam pemahaman ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada anak yang ternyata dia keliru untuk rumus keliling ya, rumus keliling. Coba ada salah satu yang baca Bapak Ibu, silakan. Kita nanti agak dipercepat ya. Ya, izin Pak Ilmi. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang 15 cm dan lebar 10 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa adalah 150 cm persegi, dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah memberikan penjelasan ulang bahwa rumus keliling. Iya, bantuan. Memberikan bantuan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kesalahan dalam apa ini Bu? Menentukan keliling ya. Dia menentukan keliling, tapi dia keliru rumusnya. Panjang dikali lebar berarti dia menentukan rumus luas ya, luas persegi panjang. Sementara yang ditanyakan adalah keliling. Maka di sini anak-anak diberikan scaffolding atau diberikan pendampingan ya. Nah, ini sama juga Bapak Ibu. Tapi di sini berpusat pada peserta didik. Oke.
ada juga yang seperti ini Bapak Ibu, yaitu jawabannya itu lebih dari satu ya, atau disebut dengan pilihan ganda kompleks. Kalau tadi jawabannya cuma satu, kalau yang nomor 2 ini adalah pilihan ganda kompleks, artinya jawabannya lebih dari satu. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga. Nah, untuk mencapai harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Nah, berpusat pada peserta didik atau disebut dengan student center itu berarti yang aktif siapa Bapak Ibu? Peserta didik. Nah, yang aktif peserta didiknya. Oke, kita deteksi satu persatu. Kenapa yang A ini kok tidak dibilang aktif peserta didiknya? Kenapa? Karena tidak ada diskusi ya, Bapak Ibu di sini ya. Iya. Diminta menyelesaikan tugas, kemudian selesai dikumpulkan. Jadi masih pasif ya. Karena yang diminta adalah berpusat pada peserta didik, student center ya. Kemudian guru membagi menjadi 5, tiap kelompok diberi soal menentukan luas. Setelah diminta, nah di sini ada diskusi Bapak Ibu. Artinya kalau ada diskusi itu artinya ada interaksi antar sesama peserta didik. Maka di sini bisa dianggap sudah aktif siswanya ya, berpusat pada peserta didik. Apalagi setelah diskusi diminta untuk presentasi, jelas tambah aktif. Setelah diminta presentasi dia disuruh menanggapi, maka semakin aktif. Nah, maka yang B ini jelas dicentang, jelas jawabannya, dia berpusat pada peserta didik. Nah, yang C kenapa Pak kok tidak? Hanya diberi latihan, disuruh menghitung, kemudian dikumpulkan. Tidak ada diskusi. Tidak ada diskusi, maka bukan berpusat pada peserta didik. Nah, di sini sudah ada berdiskusi, setelah diskusi, presentasi, menanggapi, berarti dia sudah berpusat pada peserta didik. Kemudian yang E gimana Bapak Ibu? Ada mempresentasikan, berpasangan. Peserta didik diminta presentasi ya, terus memberi tanggapan. Nah, kalau ada presentasi disuruh memberi tanggapan, artinya di sini sudah terjadi interaksi dan juga siswanya lebih aktif. Ya. Nah, jadi kalau di sini bisa ditangkap kata kuncinya kalau aktif itu ciri-cirinya gimana ya Bapak Ibu ya? Sudah terjadi diskusi ya. Melaksanakan presentasi, kemudian peserta didiknya juga menanggapi. Ya, oke. Lanjut berikutnya. Izin bertanya Pak Ilmi. Ya, silakan. Bagaimana kita mengetahui bahwa soal itu termasuk pilihan ganda kompleks? Oke, baik Bu. Bagaimana kita bisa mengetahui pilihan ganda kompleks di sini, Bu? Biasanya pasti diberi keterangan seperti ini. Dan bentuknya nanti itu mesti berbentuk ini Bapak Ibu ya, mesti berbentuk apa ya istilahnya itu bentuknya itu seperti ini. Nah, kotak. Nah, kalau bentuknya itu dia seperti ini, bentuknya bundar. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ini berarti nanti pilihannya salah satu Bapak Ibu. Cuma satu. Bedanya di situ Bapak Ibu ya. Bedanya di situ. Berarti kalau di sini berarti bukan pilihan ganda kompleks. Karena yang jawabannya cuma satu. Hanya satu. Nah, itu salah satu cirinya. Nah, kalau berbentuk seperti ini, maka dia jawabannya lebih dari satu. Ya. Dan yang pasti diberi keterangan seperti ini Bapak Ibu biasanya. Pilihan jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Artinya di sini
jawaban benar lebih dari satu. Jadi sudah ada perintah di atasnya, kemudian bawahnya biasanya berbentuk seperti ini ya. Oh iya, terima kasih. Oke, selanjutnya nomor 3, silakan Bapak Ibu. Izin Pak Ilmi. Oke, ya, silakan Bu. Ibu Wati guru SD akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan dimaksud agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya dengan baik, tanpa ada bullying. Tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Ya, merasa aman dan nyaman ya Bapak Ibu ya, karena di sini kan tanpa bullying ya. Ya, semuanya bertanggung jawab, bekerja sama, berarti sudah menciptakan rasa aman dan nyaman. Ya dalam pembelajaran. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang. Segitiga itu setengah dari persegi. Jadi persegi panjang itu kalau dipecah jadi 2 itu segitiga, tapi segitiga siku ya Bapak Ibu ya. Nah, segitiga siku-siku 2 kemudian digabungkan akan menjadi persegi panjang. Jadi dari sini berarti menentukan rumus luas segitiga. Ya, oke. Baik. Ini agak kita percepat Bapak Ibu ya, karena memang pertemuannya tinggal 2 hari ya. Oke. Jadi terakhir kurang 1 pertemuan lagi. Baik, silakan Bapak Ibu. Ini bisa dipahami ya. Jadi di sini untuk nomor 5 ini adalah pembelajaran kontekstual. Ya. Jadi pembelajarannya itu dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar ternyata ada peternakan ikan. Ya, ada kolam, sementara guru tersebut yaitu menerangkan terkait dengan menentukan volume balok. Nah, jadi cocok sekali. Volume balok berarti nanti bisa dikaitkan dengan kolam ikan ya. Berarti di sini guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman. Memang kan volume itu kan rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi kan ya. Jadi di sini disuruh mengukur panjang, lebar, kemudian kedalamannya. Kedalamannya itu artinya tingginya ya. Dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut. Ya. Karena pembelajarannya didesain. Nah ini Bapak Ibu didesain sesuai dengan kondisi lingkungan ya. Jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Berarti kolam ikan tersebut sebagai apa Bapak Ibu fungsinya? Media pembelajaran. Sebagai media pembelajaran berupa benda konkret. Ya, berupa benda konkret. Dan di sini berarti sudah terjadi pembelajaran kontekstual. Ya, oke. Kalau yang lainnya ini enggak Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya
disuruh untuk menentukan balok, presentasi. Nah, tidak ada kaitannya. Bisa jadi yang bawah ini, tapi dia masih masuk video ya, tidak lingkungan ya. Nah, yang E ini hampir menipu ini ya. Sepertinya berkaitan ini, tapi ternyata tidak ke lingkungannya, hanya tayangan video. Oke, lanjut berikutnya. Saya, Pak. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru di SD Sukaria adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media berbasis ICT yang cocok digunakan untuk pembelajaran tersebut adalah mana? Yang G, Pak. Video yang menggunakan ya. Nah, di sini menunjukkan itu KKO apa, Bapak Ibu? KKO apa? Kata kerja operasional ranah afektif, ataukah dia ranah kognitif, ataukah ranah psikomotor? Menunjukkan. Kalau menyebutkan itu jelas ranah kognitif ya, ranah pengetahuan. Kalau menyebutkan ini, KKO menyebutkan itu ranah kognitif. Nah, sementara yang menunjukkan, nah itu apa? Ranah apa, Bapak Ibu? Psikomotorik. Psikomotor. Ayo, gimana? Menunjukkan. Menunjukkan. Keterampilan sama dengan psikomotor. Keterampilan berarti berarti sikap kognitif. afektif. Jadi menunjukkan contoh itu berarti dia masuk ke dalam ranah sikap. Biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi diingat-ingat KKO seperti ini itu biasanya masuk ke dalam ranah sikap. Nah, berarti di sini yang cocok sebenarnya semuanya ini hampir ICT ya. Berbasis teknologi kan ya ini ya. Web, internet. Nah, tapi sekali lagi di sini ada kata kuncinya yaitu menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang atas itu membayar pajak hanya kewajiban. Nah, yang B itu bagan. Kira-kira bagan itu cocok untuk menunjukkan contoh. Contoh itu biasanya kita kenalkan dengan yang konkret kan ya, Bapak Ibu ya. Iya. Nah, yang konkret yang bisa dilihat, yang bisa bergerak kan begitu biasanya ya. Nah, maka di sini yang paling tepat adalah berupa video. Ya. Dengan video itu kan bisa menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Ya. Kalau buku cerita gimana? Ya, enggak ICT ya ini ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu lah. Biasanya yang paling sering keluar itu juga selain penilaian, Bapak Ibu itu disuruh merumuskan TP, Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran. Nah, TP itu kadangkala kalau dulu ya di K13 itu ada ABCD ya Bapak Ibu ya. Iya. Masih ingat Bapak Ibu? ABCD apa A-nya itu? Masih ingat? Audience, behavior, condition, kemudian degree. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu enggak selengkap dulu Bapak Ibu. Kalau dulu itu tujuan pembelajaran itu harus memuat ABCD, tapi sekarang itu cenderung fleksibel ya. Yang penting itu ada peserta didiknya sama bisa apa gitu ya. Kalau dulu itu lengkap.
conditionnya gimana, ya kan? Kemudian audiens ada, kemudian behaviornya ada, dan degree-nya. Di sini yang enggak ada apa, Bapak Ibu? Kira-kira yang enggak ada. Degree-nya ya, Bapak Ibu ya. Degree-nya yang enggak ada di sini ya. Melalui penggunaan media, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok dengan tepat. Nah, begitu harusnya. Nah, tapi gini ini benar apa enggak, Pak? Benar. Kadang-kala enggak ada degree-nya. Kalau dulu lengkap, Bapak Ibu, ABCD-nya ada ya. Nah, kalau sekarang itu lebih condong itu. Jadi kalau menurut saya ya ilmunya lebih kompleks yang K13. Ya. Secara perumusan tujuan pembelajaran itu lebih kompleks ya. Oke, baik. Di sini media yang tepat, Bapak Ibu, dapat menentukan jaring. Nah, menentukan ini masuk ranah apa, Bapak Ibu? KKU apa menentukan ini kira-kira? Kalau tadi menunjukkan itu kan ranah sikap afektif. Nah, kalau menentukan ini apa, Bapak Ibu? Ranah apa? Kognitif ya, pengetahuan ya. Nah, kira-kira medianya pakai presentasi balok ya bisa jadi ya, Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi biasanya kita kenalkan dulu benda konkretnya kan ya. Sesuai teori dari Brunner ya. Ada 3, yaitu dikenalkan dengan benda konkret, kemudian baru ke gambarnya, baru yang ketiga yaitu ke simbolnya. Atau biasanya apa, Bapak Ibu? Nama kerennya ya, ikonik, simbolik, enaktif. Ya, ikonik, simbolik, enaktif, ikonik, simbolik. Nah, di sini kalau bentuk penayangan ini sudah gambar, berarti dia posisinya yang kedua. Maka kita cari yang posisinya itu yang benda konkret dulu. Ya, itu lebih mantap kalau siswa itu memegang langsung benda konkretnya. Berupa apa, Bapak Ibu? Balok dari kertas ya, yang dapat dibuka, membentuk jaring-jaring balok. Ya. Kalau yang kerangka dari kawat ini biasanya digunakan untuk media apa, Bapak Ibu? Kerangka balok terbuat dari kawat digunakan untuk menentukan rusuk ya. Jumlah rusuknya berapa itu kan kalau dari kawat kan terlihat ya, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi yang tepat adalah yang E. Yang lainnya ini posisi gambar. Jadi ini urutan kedua. Urutan yang pertamanya jelas kita kenalkan dengan benda konkretnya. Apa Ci? Jadi apakah ini enggak cocok, Pak? Ya ini cocok sebenarnya. Cuman kita kan nyari yang urutan dasarnya dulu ya, Bapak Ibu ya. Urutan dasarnya biasanya anak-anak kita kenalkan dengan benda konkretnya dulu, baru ke gambarnya ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya, nah, mampu menerapkan. Nah, apa kira-kira ini? KKU apa ini? Menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KKU apa? Sikap ya. Biasanya rata-rata kalau PPKN itu rata-rata KKU-nya kebanyakan sikap, Bapak Ibu. Kebanyakan itu sikap kalau PPKN itu yang menonjol ya. Pendidikan Pancasila itu biasanya. Oke, di sini media juga. Media yang kreatif dan inovatif, Bapak Ibu. Video ya. Sebenarnya video itu juga ya enggak terlalu kreatif, enggak terlalu inovatif, Bapak Ibu ya. Cuman kalau kita lihat di sini menggunakan papan itu jelas tidak kreatif. Menggunakan bahan juga, bagan juga tidak terlalu kreatif ya. Menggunakan game ini jane ya ini Bapak Ibu sebenarnya ya.
Ini kreatif ini sebenarnya menggunakan game. Cuman kelemahannya di sini apa Bapak Ibu? Kok tidak pilih yang D ya kira-kira? Apa Bapak Ibu? Karena belum jelas game apa itu Pak Ilmi. Nah, karena belum jelas game apa. Sementara di sini kan gamenya game terkait dengan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Yang jelas ini lebih kreatif ini ya, karena berbentuk game ya kan, lebih kreatif. Menggunakan kuis juga kreatif, tapi ternyata sekali lagi tidak ada kata kunci di sini, video yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi selain kita itu menentukan medianya, harus juga media tersebut itu harus sesuai dengan tujuannya gitu ya. Jadi tidak hanya oh ini cocoknya pakai game, tapi gamenya nanti tidak sesuai dengan tujuannya, juga tidak dinamakan dengan kreatif dan inovatif ya. Jadi selain kreatif dan inovatif itu harus sesuai dengan TP-nya ya, tujuan pembelajarannya. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini ada kata kunci, ada menjelaskan, membuktikan, menganalisis. Ini masuknya adalah kritis matematis Bapak Ibu ya. Kritis matematis. Tapi di sini itu ada yang menipu di sini. Makanya ini kemarin itu masuknya itu kreatif matematis atau kritis matematis. Nah, itu bisa jadi masuk ke kreatif matematis, bisa juga masuk kritis matematis. Yang mana Pak yang masuk kreatif itu? Dengan berbagai cara Bapak Ibu. Dengan berbagai cara itu artinya kreatif. Sementara menjelaskan dan membuktikan, menganalisis, masuknya itu adalah ke dalam ranah kritis. Ya, jadi sudah bentuknya itu sudah hot ya. Masuk ke menganalisis ya. Nah, berarti masuknya kritis matematis lah. Ini yang kadang saya itu membingungkannya di sini Bapak Ibu. Nah, itu yang dari soal itu kadangkala itu jawabannya itu sesuai dengan yang membuat soal Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan yang membuat soal. Yang membuat soal itu menitik beratkannya itu yang di berbagai caranya ataukah menitik beratkannya yang di sini. Gitu. Bisa dipahami saya ya Bapak Ibu ya? Bisa dipahami ini? Bisa Pak. Nah, jadi kadangkala si pembuat soal itu memilihnya yang ini. Kenapa yang ini? Karena apa? Karena dia patokannya yang ini dengan berbagai cara. Kreatif berarti kalau berbagai. Iya, berarti kreatif gitu. Nah, sementara kalau yang patokannya yang menjelaskan, membuktikan, menganalisis, berarti dia masuknya ke kritis matematis. Maka saya pilih yang terkuat di sini kritis matematis. Nah, Pak ini sekali lagi Bapak Ibu, kadang soal itu yaitu tergantung dengan si pembuat, kunci jawabannya tergantung dari si pembuat soal itu Bapak Ibu. Kalau seandainya pembuat soalnya itu menitik beratkan pada berbagai cara, berarti kalau kita jawab kritis matematis salah dong jadinya Pak. Iya, salah dong jadinya. Ya itu. Soal-soal seperti ini nih, kadangkala kita itu gimana ya? Ya, tergantung dari si pembuat soalnya gitu. Seperti itu. Makanya di sini saya terangkan aja apa adanya ya. Jadi saya ini memilihnya kritis. Tapi bisa jadi juga dari si pembuat soalnya dia menitik beratkannya dengan berbagai cara. Jadi nanti masuknya kreatif. Nah, oke. Enggak apa-apa Bapak Ibu ini sebagai itu ya. Tapi nanti yang pasti Bapak Ibu kalau sudah tahu kata kuncinya itu kesalahan itu pasti minim gitu loh Bapak Ibu ya. Intinya itu kan kita itu ya yang pasti kalau 100% benar ya kemungkinan sangat
kecil ya. Tapi kalau ya, jadi yang penting itu kita meminimalkan kesalahan dalam menentukan jawabannya. Oke, yang selanjutnya. Izin bertanya sebentar, Pak. Ya, Tadi KKO untuk afektif, kognitif kan sudah. Kalau KKO untuk psikomotorik, contohnya apa, Pak? Contohnya mendemonstrasikan, Bu. Mendemonstrasikan, mempresentasikan. Oh, gitu. Nah, itu. Terima kasih. Nah. Masalahnya itu sesuai dengan pengalaman, itu ternyata yang paling banyak keluar itu menentukan TP. Jadi di soal itu disuruh menentukan tujuan pembelajaran. Nah, itu. Makanya saya menitik beratkannya itu Bapak Ibu biar paham. KKO afektif itu apa, KKO kognitif itu apa, KKO psikomotor apa. Sehingga nanti ketika soal itu menuntut Bapak Ibu untuk membuat tujuan pembelajaran, Bapak Ibu sudah bisa. Itu ya intinya ya. Oke, silakan Bapak Ibu lanjutannya. Nah ini. Oke. Salah satu Bapak Ibu silakan. Ya, izin Pak Ilmi. Oke, silakan. Seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis teks naratif sederhana. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik menyampaikan gagasan dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Berikut desain pembelajaran yang dirancang oleh guru tersebut. Yang pertama, guru menyediakan beberapa alternatif tema, peserta didik memilih salah satu tema. Peserta didik mengeksplorasi berbagai kosakata yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Peserta didik menyusun kerangka teks narasi sesuai tema. Peserta didik mengembangkan kerangka menjadi teks naratif utuh. Peserta didik melakukan file editing bersama rekan sejawat setelah teks naratif selesai. Untuk menstimulus kreativitas, peserta didik ketika menulis teks naratif sederhana, strategi manakah yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran? Oke, kalau strategi yang dapat ditambahkan artinya Bapak Ibu tidak boleh mengurangi yang sudah ada kan ya? Betul Bapak Ibu? Ya, menambah. Jadi tidak mengurangi yang sudah ada, urutan yang sudah ada itu tidak dikurangi, tapi ada sisipan kan gitu ya. Bapak Ibu itu disuruh mencari sisipannya. Nah, kira-kira mencari sisipannya itu gimana? Di sini. Kira-kira disisipkan di mana? Yang A di mana Bapak Ibu? Bisa disisipkan yang A itu di langkah tersebut di mana Bapak Ibu? Sebelum eksplorasi kosakata, kan yang akan sudah ada. Sudah ada Bu ya? Ya, sudah ada daftar peristiwa yang menariknya sudah ada. Yang akan dipilih itu sudah ada Bu ya, yang dipilih kan menyediakan beberapa alternatif tema ya. Sudah ada ya. Jadi sudah ditentukan kan ya? Iya. Berarti tidak bisa ini ya ditambahkan ya? Iya, karena sudah ada Pak. Karena sudah ada. Kemudian ketika melakukan PAIR, peserta didik dianjurkan menggunakan daftar bantuan checklist, berarti kurang ya. Kurang kreatif ya. Jadi yang ditambahkan yang di sininya. Pada posisi ini menggunakan checklist agar tulisan akhir menjadi baik. Kurang kreatif. Kemudian yang C, pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, peserta didik memperhatikan unsur intrinsik bagian alur dan ilustrasi sebagai pelengkap. Nah, padahal di sini tadi bukan ke situnya ya, tapi ke kosakata kreatif ya kan. Penggunaan
kosakata kreatif ya, bukan unsurnya ya. Iya. Kosakatanya, menitik beratkan ke kosakatanya. Nah, proses editing dapat dilakukan dengan revisi berantai, yaitu semua bisa didik wajib memberikan revisi untuk teks naratif yang dibuat seseorang. Membuat revisi produk pada proses editing. Nah, kan tadi kan namanya kreatif itu berarti dengan berbagai cara kan Bapak Ibu ya. Nah, maka di sini eksplorasinya, kosakatanya itu bisa melalui studi literasi, melalui buku cetak, website dan buku elektronik. Maka di sini dengan berbagai cara. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, baik. Kita lanjut nomor 11. Nah, sekali lagi berpikir kritis Bapak Ibu. Berpikir kritis ini sebenarnya masuknya ke C4 sampai C6 ya. C4 sampai C6. Hot. Itu berarti hot ya, sudah kritis ya. Nah, tapi permasalahannya di sini, makanya ini juga kadangkala itu bisa jadi jawabannya A, bisa jadi jawabannya D. Makanya setelah Bapak Ibu mengikuti saya, ini nanti Bapak Ibu coba tryout lagi ya. Nah, nanti dicoba yang A apa yang D jawabannya gitu. Kan tryoutnya kan bisa dicoba berkali-kali ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, itu nanti dideteksi. Kira-kira kalau nanti ada kesalahan, berarti ini ada yang seperti saya katakan tadi, si pembuat soalnya itu kadang-kala menitik beratkannya di mana. Nah, mengamati tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu. Melihat fenomena tersebut, strategi yang tepat untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, sebelum berpikir kritis itu sebenarnya kan harus diidentifikasi dulu Bapak Ibu. Itu. Tapi kalau langsung ke kritisnya itu masuknya ke sini, ke D gitu. D ini sudah C4 Bapak Ibu. Menganalisis itu kan sudah C4, dia sudah hot. Tapi kalau mengidentifikasi ini masuknya C berapa Bapak Ibu? Identifikasi. Halo? C1 ya. Identifikasi itu masuk C1 Bapak Ibu. Kalau menjelaskan masuk C2 ya. Nah, berarti dia kan masih low dia ya. Nah, tapi sekali lagi untuk kemampuan menyelesaikan masalah, mengamati tanaman itu awalnya harus diidentifikasi dulu. Untuk berpikir kritis itu harus mengidentifikasi dulu. Nah, kadang-kala soal yang seperti ini Bapak Ibu. Ini yang bisa jadi yang ini. Bisa jadi yang A. Nah itu. Tadi C berapa? C1, sementara yang ini C4. Tapi sebelum masuk ke sini itu berpikir kritis itu diawali dari sini gitu, dari A gitu. Iya, mencari penyebabnya dulu. Iya, mencari penyebabnya dulu. Setelah itu baru menganalisis iya caranya kan memperbaikinya kan Pak. Iya, nah itu. Nah, si pembuat soal itu masuknya langsung ke menganalisisnya ataukah diawali dulu dari A? Permasalahan. Ya, makanya Bapak Ibu sekali lagi saya di sini memberikan penjelasan yang menyeluruh ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal nanti dicoba lagi yang diinginkan oleh si pembuat soal itu yang mana. Tapi saya berikan semua gambarannya gitu di sini ya. Jadi biar nanti Bapak Ibu itu ada pembanding gitu ya. Yang mana yang itu. Oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke.
Ya ini memang soalnya itu benar-benar HOTS itu memang benar Bapak Ibu ya. Soal UTBK-nya itu soal-soal HOTS. Jadi kadangkala itu memancing ya. Kadangkala itu ada perdebatan gitu. Di soal itu ada perdebatan. Oke, yang selanjutnya yang nomor 12. Nomor 12 kalau ini jelas ini. Jawaban lebih dari 1 ya. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita tentukan KKU-nya ya Bapak Ibu ya. Betul? KKU-nya dulu ya. Diminta untuk menceritakan. Nah, menceritakan itu KKU apa Bapak Ibu? Keterampilan psikomotor. Nah, keterampilan berarti bisa dinilai dengan kinerja kan? Ya. Tadi loh yang saya terangkan di depan tadi loh Bapak Ibu ya. Yang saya terangkan materinya di depan tadi terkait dengan asesmen tadi ya. Nah, menceritakan itu berarti dia psikomotor. Maka pakai apa? Pakai kinerja. Ya, pakai kinerja. Nah, sementara yang selanjutnya selama proses belajar berlangsung guru ingin memotret komentar peserta didik lain. Nah, memotret komentar peserta didik lain itu berarti penilaian antar teman. Ya enggak Bapak Ibu? Nah, penilaian antar teman itu masuk ke dalam ranah sikap Bapak Ibu. Masuk ke dalam ranah sikap ya, penilaian antar teman. Maka di sini ada dua ya. Satu menceritakan itu bisa dinilai dengan kinerja karena dia masuk ranah psikomotor. Sementara memotret komentar peserta didik lain itu berarti penilaian antar teman. Sikap. Ya, sikap, betul. Sikapnya itu gimana gitu ya. Nah, jadi kalau yang tertulis itu tidak Bapak Ibu, karena di sini tidak ada KKO pengetahuan. Ya. Portofolio kumpulan karya tidak ada. Ya. Proyek ada tenggang waktunya tidak ada. Jadi yang cocok adalah yang A dan yang E. Nah, kalau yang seperti ini tidak ada perdebatan Bapak Ibu ya. Ini jelas ini. KKU-nya itu memang psikomotor dan ranah afektif. Ya. Jadi kalau tidak ada perdebatan saya juga tidak menjelaskan ya Bapak Ibu. Nah, ternyata kan yang saya terangkan tadi muncul Bapak Ibu di sini asesmen ya. Oke, ada yang bagian baca, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang bagian baca. Izin Pak Ilmi. Ya, silakan Bu. Pak Riko, seorang guru kelas 4 di SD Cutnyakden, dalam pembelajaran yang dilakukan, Pak Riko berusaha agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Riko melakukan asesmen yang dengan memberi tugas isai pada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan argumentasi dan mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung argumen yang dimilikinya. Bentuk asesmen yang dilakukan Pak Riko dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Iya, formatif. Formatif ya. Formatif itu tadi tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dilakukan selama pembelajaran. Penilaian yang dilakukan selama pembelajaran. Kadang berbentuk lembar evaluasi, kadang berbentuk LKPD, ya kan Bapak Ibu ya? Nah, mengerjakan LKPD itu formatif, kadang berbentuk presentasi, ya kan? Kadang berbentuk evaluasi di akhir itu loh Bapak Ibu, lembar evaluasi ya, diberi soal pilihan ganda gitu sebanyak 10 gitu. Itu kan untuk melihat seberapa jauh anak-anak ini setelah diterangkan itu bisa menangkap yang diberikan guru tadi.
lembar evaluasi. Nah, semuanya tadi itu masuk formatif. Kecuali kalau di sini Pak Riko itu selesai satu bab, nah ingin mengadakan asesmen, berarti asesmennya asesmen sumatif. Ya. Portofolio tidak, karena tidak ada kumpulan karya. Diagnostik dilakukan di awal ya, di awal ya. Diagnostik itu ya dilakukan di awal sebelum pembelajaran kan ya. Nah, oke, apakah di sini dilakukan di awal, Bapak Ibu? Tidak. Nah, ini kan selama proses pembelajaran kan ya. Nah, oke, lanjut berikutnya. Nah, ini yang saya terangkan tadi, Bapak Ibu. Ada penilaian pengetahuan itu ada yang berbentuk objektif, ada yang berbentuk subjektif. Bedanya apa antara yang objektif dengan subjektif? Yuk, silakan Bapak Ibu berkomentar. Kalau apa bedanya objektif dengan subjektif penilaiannya? Ya. Kalau objektif itu pilihan ganda itu, Pak. Jawaban sudah pasti itu. Pasti ya. Nah, itu objektif ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu objektif itu apa, Pak? Jawabannya sudah pasti, kalau satu ya satu itu gitu. Ya. Nah, kalau subjektif itu biasanya berupa esai. Ya, pengembangan. Nah, itu jawabannya bisa lain. Antara anaknya satu dengan anaknya lain itu beda. Bisa beda, tapi keduanya bisa jadi benar gitu ya. Nah, itu berarti subjektif, Bapak. Kalau jawabannya itu dia itu menuntut di jawaban yang pasti, berarti dia objektif. Nah, dari sini soal uraian itu subjektif, Bapak Ibu. Pilihan ganda itu objektif. Pertanyaan reflektif itu subjektif. Ya, langsung ditulis jawabannya ini juga subjektif. Uraian terbuka malah subjektif. Jadi yang objektif adalah yang ini. Makanya di UTBK yang Bapak Ibu lakukan besok itu ada dua. Ada tes objektif, ada tes subjektif. Tes objektifnya Bapak Ibu berupa tes tertulis itu ya. Kemudian yang tes yang subjektifnya itu berupa studi kasus, ya kan? Masing-masing guru itu pasti berbeda kasusnya kan gitu ya. Nah, itu namanya subjektif. Kalau yang seperti ini tes objektif. Yang saya bahas malam hari ini namanya tes objektif. Nah, paham ya Bapak Ibu ya, nyampe sini ya? Iya, Pak. Jadi di sini yang saya tekankan itu pemahaman Bapak Ibu ya. Jadi nanti biar soalnya beda, Bapak Ibu nanti enggak, waduh Pak, kemarin kok enggak ada yang keluar loh. Saya bukan menyuruh Bapak Ibu untuk menghafal soalnya, tapi Bapak Ibu harus tahu kata kuncinya ya, pemahamannya yang dibangun ya. Oke. Pak Ilmi, saya izin bertanya. Ya, silakan. Masalah studi kasus yang berkaitan dengan soal sumatif. Kan kita berbeda-beda ya Pak ya, kasus ya, yang kita boleh, di sekolah. Boleh. Yang penting mencakup 4 itu. Ya, apakah boleh saya mengangkat kasus yang ada di modul ajar saya yang siswa saya yang kurang sekali pemahamannya di perkalia? Boleh. Oh. Jadi di situ ternyata dibebaskan ya. Cuman saya kemarin itu memberi contoh yang sudah ada di modul yang Bapak Ibu pelajari ya. Jadi kalau Bapak Ibu mencari kasus yang lain, yang penting itu catatannya itu adalah keempatnya itu bisa terselesaikan. Oh iya. Dan solusinya tepat gitu.
solusinya tepat. Nah, misal yang seperti tadi itu solusinya kira-kira gimana? Menggunakan media konkret kan gitu, Bu. Ya, kebetulan waktu pengambilan video kemarin, Pak, video pembelajaran kan saya juga menggunakan media konkret agar anak-anak lebih aktif dan lebih cepat menentukan hasil perkalian jadinya, Pak, ini. Oke, baik. Nah, jadi yang penting itu, Bu, catatannya keempatnya itu bisa terjawab, ada semua, ya, permasalahan, solusinya, kemudian pengalaman berharganya, itu keempatnya itu ada, ya. Kemudian solusinya itu harus tepat. Solusinya itu harus tepat, ya, entah itu dari medianya, atau metodenya, atau pendekatannya, itu ya. Oh iya. Seperti itu. Terima kasih, Pak ini. Jadi tidak harus yang dari saya itu. Kalau yang dari saya itu digunakan semua, nanti plagiasi semua nanti jadinya ya. Itu hanya sebagai contoh, Bapak Ibu ya. Jadi permasalahannya itu siswanya kurang aktif, kurang termotivasi, cenderung pasif, itu kan permasalahan ya. Nanti solusinya apa? Bisa dari medianya, bisa dari metodenya solusinya, ya kan? Iya, nah, itu bisa dari pendekatannya ya. Pendekatan ya menggunakan kemarin itu diferensiasi atau apa gitu ya. Oke. Itu Bapak Ibu, silakan nomor 15. Ada yang bagian baca? Bergantian yang baca, silakan Bapak Ibu. Izin Pak Irfan. Ya, silakan Bu. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara dengan tujuan peserta didik dapat membaca kata yang diawali dengan huruf B. Setelah pembelajaran selesai, sebagian besar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, umpan balik yang tepat dari guru ke peserta didik adalah jawaban lebih dari satu. Mengkonfirmasi peserta didik untuk mengikuti lomba itu jelas bukan umpan balik ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, hanya memberi informasi ya. Nah, kalau mengkonfirmasi bahwa jawabannya benar atau salah itu berarti termasuk umpan balik. Umpan balik ya. Memotivasi juga umpan balik. Menambahkan alternatif juga umpan balik. Memberi apresiasi juga termasuk umpan balik. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi dari sini yang bukan cuman yang A ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tidak tentang yang A. Oke. Jadi umpan balik itu bisa berupa membenarkan atau salah, memberi motivasi, memberi alternatif, atau memberi apresiasi, itu termasuk umpan balik. Oke, yang selanjutnya nomor 16, silakan Bapak Ibu. Silakan, ada yang bagian baca? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Apabila tujuan pembelajaran untuk melatih keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebenaran dalam masyarakat, maka instrumen penilaian yang tepat adalah A. Melakukan pengamatan diskusi, B. Membuat rubrik penilaian laporan, C. Membuat rubrik penilaian presentasi, B. Melakukan wawancara terkait hasil presentasi, E. Mengembangkan rubrik penilaian diskusi. Oke. Dari sini Bapak Ibu, kita harus tahu KKU-nya dulu ya. Ini menyajikan.
menyajikan laporan itu masuk KKU apa Bapak Ibu? Keterampilan. Keterampilan. Jadi menyajikan, mendemonstrasikan, mempresentasikan itu masuk keterampilan. Nah, kalau keterampilan instrumennya pakai apa? Rubrik. Pasti kita membuat rubrik kan ya? Rubrik penilaian keterampilan. Nah, di sini yang dinilai itu laporannya atau presentasinya ya kira-kira? Presentasinya. Rubrik penilaian presentasinya atau laporannya yang dinilai? Presentasinya, Pak. Presentasinya ya. Nah, Laporan. Membuat rubrik penilaian laporan ataukah membuat rubrik penilaian presentasi. Keduanya ini sama Bapak Ibu. Artinya keduanya ini sama-sama keterampilan ini. Ya. Kalau pengamatan diskusi ini ranah afektif Bapak Ibu. Ranah afektif ya. Nah, jadi kita deteksi satu persatu melakukan pengamatan diskusi ini ranah afektif. Membuat rubrik penilaian ranah psikomotor. Membuat rubrik penilaian presentasi psikomotor. Melakukan wawancara ini ranah pengetahuan ini ya, lisan ini. Nah, kemudian penilaian diskusi ini masuk ke ranah sikap ya. Nah, maka di sini ada dua Bapak Ibu yang nah, duanya ini Bapak Ibu. Nah, bisa jadi yang B, bisa jadi yang C Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dari KKO-nya itu menyajikan laporan Bapak Ibu. Jadi tujuannya itu kan ke situ. Siswa itu bisa menyajikan laporan, tapi dia itu nyajikannya itu bisa dalam bentuk presentasi. Nah, maka di sini yang mana kira-kira membuat rubrik penilaian laporannya ataukah presentasi? Kalau laporannya berarti nanti dia masuknya itu berbentuk produk. Kalau yang ini berarti nanti masuknya berbentuk kinerja. Maka yang saya pilih adalah yang C, Bapak Ibu. Tapi kira-kira yang A benar, Pak? Yang B benar. Nah ini Bapak Ibu. Ini terjadi dua itu ya. Yang B juga benar. Karena kalau kita lihat dari ya, makanya setelah ini nanti Bapak Ibu bergegas untuk ngerjakan tryout ya Bapak Ibu ya. Nanti dideteksi lagi yang mana kira-kira yang sesuai dengan si pembuat soal ya. Oke. Lanjut berikutnya. KKU apa ini Bapak Ibu di sini? Jadi guru aja bangga. Berapa sih gajinya? Mohon maaf. Menanggapi informasi. KKU apa kira-kira? Kalau kita bangga di sana, Kak. Kemampuan dalam menanggapi informasi. KKU apa Bapak Ibu? Kognitif, Pak. Kognitif. Nah, kalau kognitif menanggapi. Ada Bapak Ibu, kognitif menanggapi, ayo. Menanggapi. Masalahnya kalau kita salah dalam menentukan KKU itu masuk ranah apa, itu nanti salah. Kita dalam instrumennya salah nanti. Tes tulis itu pengetahuan, kinerja ini keterampilan, proyek itu keterampilan, portofolio keterampilan, penugasan ini adalah kognitif, pengetahuan. Nah,
Jadi yang ini pengetahuan, yang ini pengetahuan. Oh, Yang anu, masuk berarti keterampilan. Nah, keterampilan. kalau kita salah dalam menentukan KKU-nya itu, berarti nanti salah juga dalam menjawab, Bapak Ibu. Kalau memang Ibu pilihnya tadi kognitif, berarti nanti masuknya tes tulis dong. Oh, gitu ya. Jawabannya, iya kan? Nah, itu. Kalau gitu boleh diberikan KKU, contoh-contoh KKU-nya itu jadinya Pak Ilmi? KKU-nya sudah saya kirim itu dulu, Bu, yang taksonomi belum itu loh, edisi revisi. Ya. Maaf, saya belum ada ini, Pak. Mungkin saya ya, kan nanti barangkali Bapak Ibu ada yang masih nyimpan, bisa di-share lagi, atau kalau memang Bapak Ibu nanti tidak ada ya saya kirim ulang gitu ya. Ya, mohon dikirim ulang, Pak. Ini masalahnya sangat penting Bapak Ibu ya. Salah dalam pemilihan KKU itu salah nanti. Kalau memang ini masuk dalam ranah keterampilan, berarti nanti masuknya ke sini. Tes kinerja. Proyek jelas tidak, portofolio jelas tidak. Jadi masuknya ke sini. Makanya menanggapi ini masuk apa? Masuk tulis, masuk kognitif ataukah masuk menanggapi? Nah, ayo Bapak Ibu berkomentar yang lainnya, silakan. Menanggapi itu seperti merespon kan, Pak? Berarti kan merespon informasi karena afektif. Merespon informasi, Bu. Berarti masuk apa itu? Karena afektif menurut saya. Karena afektif, tapi di sini enggak ada, Bu. Jelas berarti enggak karena afektif. Karena keterampilan. Keterampilan. Kalau ranah afektif berarti dia nanti pasti ada di sini observasi. Ya, lembar observasi ya. Enggak ada, berarti dia bukan afektif. Berarti keterampilan jadinya, Pak. Nah, keterampilan menanggapi. Jadi menanggapi itu kan butuh keterampilan ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Nah, berarti masuknya yang B ini Bapak Ibu. Masuknya yang B ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi memang ya makanya itu saya berikan Bapak Ibu penguatan terkait KKU itu ya itu. Barangkali besok itu KKU-nya berbeda gitu ya. Sehingga Bapak Ibu tidak bingung. Ya. Oke, malam hari ini nyampe 20 Bapak Ibu. Silakan berikutnya nomor 18, silakan. Silakan Bapak Ibu, nomor 18. Izin, Pak. Ya, silakan Bu. Pada fase A, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan membaca dasar. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu memaknai kosakata baru dari tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Apa maksudnya dipirsa ini, Pak Ilmi? Salah atau ada kesalahan pengetikan? Enggak, benar Bu, dipirsa Bu. Benar. Oh, dipirsa. Ya, iya, betul. Iya. Fokus pembelajaran pada hari itu adalah mengenal kata yang berawalan H. Pada awal pembelajaran, guru memutarkan video lagu anak-anak yang memuat kata hati-hati. Setelah itu, peserta didik belajar mengeja kata hati-hati dan dilanjutkan dengan melafalkan bunyi huruf H dengan benar. Selesai berlatih melafalkan, guru menampilkan gambar binatang yang berawalan H. Peserta didik secara bergantian menentukan nama binatang sesuai dengan gambar yang ditunjuk. Peserta didik kemudian dapat
mendapat penugasan mencatat benda di sekitar yang berawalan H. Berdasarkan ilustrasi tersebut, mengapa alur pengetahuan yang didesain guru tersebut sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar? Karena pilihannya A, pengetahuan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, materi disusun mulai dari hal konkret dan berdasarkan pengalaman kontekstual. Peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu sebelum mempraktikannya. Peserta pembelajaran mengeja dihubungkan dengan kemampuan membaca awal anak-anak. Kegiatan belajar didukung dengan audio, ilustrasi, dan untuk kemudahan anak. Kenapa kok sudah sesuai Bapak Ibu alurnya tadi? Tadi kenapa kok sesuai gitu ya? Tadi di Kok sesuai awal dengan perkembangan anak gitu loh. Diputarkan video ya kan? Iya. Yang kita hati-hati. Setelah itu Ustaz didik mengeja ya kan? Melafalkan, berlatih, kemudian menampilkan gambar binatang yang diawali huruf H ya. Iya. Nah, terus secara bergantian menyebutkan nama binatang tersebut kan gitu ya. Yang diawali huruf H tersebut, kemudian mendapat penugasan mencatat benda di sekitar yang berawalan huruf H. Berarti kenapa kok sudah sesuai dengan perkembangan kognitif anak? Kenapa Bapak Ibu? Alasannya apa gitu? Jadi Bapak Ibu disuruh nyari alasannya di sini. Ya, alasannya apa Bapak Ibu? Kira-kira? Yang mana? Yang A, yang B, yang C, D, atau E? Silakan komentarnya Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu itu materi disusun memulai dari hal konkret ya. Dan berdasarkan pengalaman kontekstual, artinya pembelajarannya itu dikaitkan dengan lingkungan sekitarnya ya. Sehingga di sini masuknya adalah masuk ke dalam pembelajaran kontekstual, dan ini sesuai dengan anak usia sekolah dasar. Sesuai juga dengan teorinya Brunner yang tadi Bapak Ibu ya. Enaktif, ikonik, simbolik ya. Jadi dikenalkan dengan benda konkretnya apa ini tadi? Hewan ya. Hewan yang berawalan huruf H. Kemudian gambarnya ya. Oke. Yang nomor 19 Bapak Ibu, ranah sikap. Nah, ini Bapak Ibu disuruh mencari tujuan pembelajaran yang ranah sikap. Nah, tujuan pembelajaran yang ranah sikap berarti di sini Bapak Ibu harus mencari KKU-nya yang ranah sikap. Nah, menganalisis ini ranah kognitif Bapak Ibu ya, C4. Menyajikan ini ranah keterampilan psikomotor. Menunjukkan ini adalah ranah sikap. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Menjelaskan itu ranah kognitif Bapak Ibu ya, pengetahuan. Nah, kemudian menganalisis juga ranah pengetahuan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C Bapak Ibu.
Ada yang ditanyakan Bapak Ibu nyampe sini? Halo, ada yang ditanyakan? Barangkali ada yang kurang jelas. Jadi kalau menentukan tujuan pembelajaran harus kita lihat terkait dengan KKU-nya ya. Menganalisis berarti C4 dia masuk kognitif. Sementara yang ditanyakan adalah ranah sikap ya. Kemudian menyajikan ini ranah psikomotor atau keterampilan. Menunjukkan ini masuk ke dalam ranah sikap. Jadi jawabannya tepat adalah yang C. Oke, yang terakhir Bapak Ibu. Nah, mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan ini adalah ranah kognitif Bapak Ibu ya, pengetahuan. Nah, kalau ranah pengetahuan, kalau kita disuruh menyusun tujuan pembelajarannya, berarti masuk yang mana ini? Nah, kita lihat ya. Menguraikan ini sama, membandingkan juga sama. Ini ranah kognitif Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti jawabannya antara yang A dan yang B Bapak Ibu. Antara yang A dan yang B. Nah, kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Antara yang A dan yang B? Apa? Yang apa? Yang A. Ya. Nah, oke, yang A. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu tolong untuk KKO ya. KKO-nya ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Walaupun kurikulumnya itu ganti Bapak Ibu, KKO itu tetap dipakai Bapak Ibu. Karena KKO itu dasar ya. Jadi kurikulum merdeka, kurikulum barangkali besok ganti kurikulum merah putih, tetap nanti KKO tetap dipakai Bapak Ibu ya. Barangkali ganti kurikulum ya. Oke. Nyampe sini Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu harus jeli masuk ranah apa, apakah ranah afektif, psikomotor, ataukah ranah kognitif ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan. Demikian untuk malam hari ini Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya ya pada malam hari ini. Saya doakan mudah-mudahan semuanya. Maaf Pak Ilmi. Ya, silakan Bu. Mohon di-share kembali nggih Pak yang untuk KKU dengan materi yang pertama tadi Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Ilmi, terima kasih doanya, terima kasih bimbingannya. Oke. Silakan Bu Susi, saya kembalikan ke Bu Susi. Iya, terima kasih Pak Ilmi untuk pembahasan soalnya pada malam hari ini ya. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini dapat memahami soal-soal yang telah diberikan. Dan diharapkan itu memang pemahaman yang terbangun, bukan mengingat jawaban yang ini A, yang ini B gitu kan, tapi pemahamannya yang terbangun. Karena kita membangun pemahaman pada saat mendapatkan soal baru, itu akan mudah menjawabnya. Seperti itu. Dan diingatkan kembali, karena sekarang sudah mendekati ujian UTBK-nya. UKIM sudah selesai upload. UTBK-nya mengingatkan kembali untuk berlatih studi kasusnya. Karena kenapa? Nanti di studi kasus ini kan ada berapa kata yang harus diketik gitu kan, yang harus dibuat. Jadi jika sudah berlatih, nanti pada saat mengisi studi kasus ini tidak akan kehabisan kata-kata. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Ada satu malam lagi ya Pak Ilmi. Satu malam lagi untuk yang
tambahan. Untuk yang tambahan ini ya. Hari Jumat apa besok malam Bapak Ibu? Jumat. Saya tawarkan saja. Oh iya, tawarkan saja, silahkan. Mau besok malam atau bagaimana? Ataukah hari Jumatnya? Menurut Ataukah jadwal, Sabtu? iya. Nah, Menurut jadwal itu malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah besok malam kita belajar kembali atau nanti saja? Gimana? Boleh, Bu. Boleh katanya Pak Ilmi, berarti besok malam. Tapi tergantung Ibu dan Bapak guru yang lain juga sih, Bu Susi. Iya. Kalau saya siap. Ya, karena ada satu pertemuan lagi ya, lagi. Ya. Oke, Oke, berarti nanti kita tunggu komennya di grup saja, Bu. Ya. iya, oke, siap. Kan saya inginnya itu kan biar semuanya bisa hadir kan gitu intinya ya. Ya, nanti kita ini di grup. Kita tanyakan di grup. Ya, malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat ya. Terima kasih Pak Ilmi, terima kasih semuanya yang telah menyempatkan untuk belajar bersama. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Ya, malam hari ini kita tutup saja. Selamat beristirahat. Jaga kesehatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Gita. Ya, selamat malam Bu Susi, Pak Ilmi.